Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dalam sebuah kisah hikmah tentang seseorang yang tinggal di sebuah pulau terpencil seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tersedia air tawar yang mengalir sebesar lidi dan buah delima yang selalu matang setiap hari. Yang dilakukan orang tersebut hanyalah ibadah dan ibadah saja, tanpa melakukan perbuatan dosa. Singkat cerita, saatnya hari penghitungan tiba. Ketika semua manusia dihadapkan dengan catatan amal perbuatannya masing-masing, tibalah giliran sang penghuni pulau itu untuk dihisab amal perbuatannya. Semuanya menunjukkan catatan amal perbuatan yang baik, karena tidak ada satupun amal perbuatannya yang luput dari pencatatan malaikat dengan pengawasannya yang melekat. Hingga tibalah sang pengadil sejati memutuskan, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surgaku karena rahmatku." Sang penghuni pulau berkata, "Karena amal ibadahku ya Allah." "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surgaku karena rahmatku." Lagi-lagi sang penghuni pulau mengatakan, "Karena amal ibadahku ya Allah." Hal ini berulang 3 kali sampai akhirnya sang maha pengadil itu menjelaskan, "Wahai hambaku, sesungguhnya buku catatan amalmu menunjukkan bahwa timbangannya lebih berat kepada kebaikan daripada timbangan keburukannya. Tetapi amal ibadahmu yang banyak itu belumlah bisa mengimbangi keseluruhan nikmat yang aku berikan padamu. Hanya dibandingkan dengan satu nikmat mata saja, amal perbuatanmu itu masih jauh dari dapat mengimbangi. Oleh sebab itu, karena kasih sayangku kepadamu lah aku masukkan kamu ke surgaku." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ini sebuah kisah fiktif, tetapi memberikan hikmah kepada kita tentang betapa kasih sayang Allah itu di atas segalanya. Janganlah pernah kita merasa bangga dengan amal ibadah yang sudah dilakukan sehingga merasa percaya diri bahwa kita akan memasuki surganya dengan amal ibadah tersebut. Apalagi kalau kepercayaan diri itu membuat kita merasa paling suci karena rutinitas menjalankan tazkiyatun nafsi dan ritual-ritual lainnya. Bahkan memandang sebelah mata orang yang kurang taat dalam menjalankan perintah agama tanpa ada upaya untuk mengajak dan menyadarkannya. Alih-alih merasa berkecukupan dengan pahala dari amalia ibadah, menyibukkan diri dengan mensyukuri nikmatnya adalah lebih menantang untuk dilakukan. Karena semakin banyak kita bersyukur, maka semakin sadarlah kita bahwa masih banyak lagi nikmatnya yang harus disyukuri. Fokus bersyukur artinya kita mengabaikan hitungan perolehan pahala dari ibadah kita, karena penghitungan pahala itu sudah jadi tugas malaikat pencatat amal. Fokus bersyukur artinya memposisikan diri sebagai hamba yang lemah, tidak berdaya. Karena itulah kita senantiasa memperkuat permohonan dan ketergantungan kepadanya. Fokus bersyukur artinya semakin membuat kita sadar sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, belumlah seberapa bila dibandingkan dengan nikmatnya yang tidak terhingga.